Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 7 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi antara kamu dan dia hari ini. The Death, kemudian the Moon, kemudian Ten of Swords, Queen of Cups, Two of Wands, and the Chariot. Oke, saat ini aku lihat kamu sedang mencoba untuk melepaskan metode coping. Metode coping tuh gini, kejadian yang terulang-ulang kembali dalam hubungan kamu bersama dia. Ya, jadi bisa jadi hubungan kalian ini sering on off atau putus nyambung terus. Nah, saat ini aku lihat pengen melepaskan itu semua. Kamu kayak pengen keluar dari situasi ini dan kamu pengen pergi dari si dia. Kamu kayak nggak mau lagi mengulang hal yang sama dan hanya terus-terusan menderita, terus-terusan tersakiti oleh dia, terus-terusan dikhianati, dibohongi. Nah, kamu nggak mau lagi seperti itu. Saat ini kamu pengen freedom, kamu pengen melepaskan diri dari jeratan dia, dari datang dan perginya dia sesuka hati ini, gitu ya. Kamu ingin melepaskan ketakutan kamu pengen melepaskan hubungan yang toksik ini ya. Dan aku lihat kalau ini the Moon ya, gini, kalian ini ingin lepas ya dari penderitaan kalian. Kalian ingin ingin mengambil lagi ya, ingin memulihkan kembali ketenangan, kepercayaan diri kalian ya setelah kalian melewati masa-masa sulit bersama dia. Dan aku lihat di sini kamu pun sudah pengen mengabaikan dia ya. Apapun insting-insting yang datang padamu itu kamu sekarang abaikan. Nah, ini pun terjadi karena dulu kalian itu sering dikhianati, sering dibohongin kayak gitu. Dan aku lihat juga dia ini sering bohong sama kamu ya. Nah, ketika dia datang lagi, aku lihat dia pengen meyakinkan kamu lagi bahwa dia itu udah berubah seperti itu ya. Dia ingin memperbaiki sama kamu. Bahkan di sini aku lihat dia sudah mulai terbuka atas diri dia ya. Mungkin dulu selama ini dia itu nggak pernah terbuka tentang apapun dalam hidup dia, tapi kali ini ketika dia datang, aku lihat orang ini tuh udah mulai terbuka. Tapi kamu sudah mulai tidak mau lagi percaya pada orang ini karena kamu sudah mulai capek, kamu udah lelah dibohongin terus, kamu sudah trauma, kamu sudah takut akan diperlakukan hal yang sama lagi, karena pola dia setiap datang lagi ke kamu itu selalu sama kayak gitu ya. Datang dengan baik-baik, kemudian di tengah-tengah dia tiba-tiba menghilang, lalu kemudian dia pergi begitu saja, kamu mulai cari kecarian, malah dia yang memutuskan hubungan. Seperti itu terulang dan kamu di sini tidak mau lagi merasakan hal itu. Dan mungkin itu udah berkali-kali ya kamu merasakan pola ini atau melakukan pola-pola ini. Akhirnya kamu benar-benar yang sekarang menyadarkan diri, no, stop dengan pola-pola yang toksik ini, hubungan yang toksik ini. Jadi kamu pengen lepas, pengen freedom ya. Aku lihat di sini kamu ingin memulihkan ketenangan, kepercayaan dirimu, dan ya udah melanjutkan hidup semacam itulah ya. Dan kamu sekarang tuh udah nerima aja deh kalau memang hubungan ini harus berakhir, walaupun kamu masih cinta, walaupun kamu masih sayang, walaupun kamu masih mengharapkan dia untuk berubah. Kalau memang hubungan ini itu menyakitimu,
kalau misalkan hubungan ini tuh menyakitkan gitu ya, dan memang harus dilepaskan, maka kamu akan terima untuk melepaskan ini gitu ya. Karena aku lihat memang orang ini tuh berdrama ya, berdrama. Ya, ini ada hubungannya, kalau Ten of Swords ini ada hubungannya tentang ketidaksetiaan ya, atau pengkhianatan di sini ya. Dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia kayak lagi berlomba-lomba mencari perhatian kamu, tapi gimana, kamu sudah nggak percaya lagi sama dia. Walaupun dia bertindak kayak seperti korban di sini ya, dia memelas, dia mencari perhatian kamu dengan berbagai macam cara. Dia kayak akan berubah, atau dia mulai sudah berubah. Aku lihat di sini kamu nggak terlalu percaya lagi, karena aku lihat memang dia di sini kayak udah tahu gitu loh, ini kayak pertanda bakalan bener-bener berakhir kayak gitu ya. Apalagi ngelihat dari sikap kamu yang udah ogah gitu ya, kayak udah males, udah acuh banget sama dia gitu. Dia kayak merasa ini kayak tantangan terakhir dia untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi gitu ya. Jadi ini memang tantangan bagi dia untuk benar-benar berubah dari perilaku ya, tindakan, sikap, perkataan atau apapun lah ya, terutama sih perilaku di sini itu menjadi tantangan terakhir dalam hubungan ini bagi dia gitu. Karena ya dia udah ngeliat kamu udah kayak udah masa bodoh gitu ya, jadi dia ketar-ketir semacam itu. Tapi karena di sini ada Queen of Cups ya, Queen of Cups, dia tidak di sini tidak mau kalah dengan ketakutan dia. Dia tidak mau kehilangan kepercayaan diri dia, sehingga untuk bisa membangkitkan itu, aku lihat memang dia butuh sesuatu yang bisa membangkitkan power dia kembali, membangkitkan kepercayaan diri dia, membangkitkan keberanian dia ya. Dan aku lihat ini memang nampaknya berhubungan dengan pekerjaan ya. Inilah yang bisa membuat dia akan pede lagi untuk mengejar kamu ya, karena di sini dia tidak mau sampai kehilangan kamu. Jadi memang situasi kalian ini dalam keadaan LDR ya, ada yang mungkin sudah berpisah atau mungkin break ya di antara kalian. Tapi aku lihat di sini memang komunikasi itu udah mulai jarang, atau mungkin bahkan sudah tidak ada komunikasi ya. Dan aku lihat di sini juga orang ini tuh ingin mengambil kembali kendali dari emosi dia. Jadi aku lihat memang dia kayak udah goyah gitu ya, dia ketakutan kalau kamu akan pergi, sehingga emosinya itu nggak stabil. Dia bingung saat ini, keadaan karir dia lagi nggak baik-baik aja, kamu malah pergi gitu kan, kamu udah mulai kayak cuek sama dia makin nggak stabil, dia makin jelimet tuh di kepalanya ya, makin pusing, dia bingung, dia panik seperti itu. Tapi sekarang dia mencoba untuk menenangkan hati, relax, nggak panik gitu ya. Gimana nih caranya biar dia percaya diri? Jadi saat ini memang lagi ngefokusin karir ya, aku lihatnya. Tapi itu juga untuk mengembalikan kembali sisi kepercayaan diri dia untuk melangkah lagi ke arah kamu, aku lihat di sini ya. Dan dia mencoba untuk, sebenarnya di sini dia memikirkan untuk mengutamakan kebutuhan kamu sebelum dia kehabisan tenaga, karena mencoba menjalani aja hubungan dengan kamu, tapi kayak nggak ada tujuannya gitu, nggak ada titik akhirnya. Jadi kalau cuman ngejalanin aja kok ya ternyata lelah gitu ya, karena nggak ada patokan ini hubungan mau dibawa kemana. Akhirnya daripada dia hanya ngejalanin aja tapi nggak ada endingnya, jadi dia di sini ingin memperkuat dulu kepercayaan diri dia, baru nanti dia akan action, dia akan menentukan oke, ini hubungan mau dibawa ke arah kemana kayak gitu ya. Jadi
jadi kayak dia pun memberikan kamu suatu kepastian nantinya gitu, karena ketika saat ini keadaan karir dan keuangan dia lagi nggak stabil, dia tuh kan nggak tahu tuh ya mau gimana dengan hubungan ini, karena dia juga kalau lagi sulit kayak gini kan nggak mungkin bisa bertanggung jawab atas kamu gitu ya. Jadi dia pun nggak bisa ngasih kepastian tentang hubungan ini, makanya dia ngejalanin aja. Taunya kok ya malah berat, makin melelahkan gitu ya, malah kayak nambah beban kayak gitu. Jadi aku lihat di sini dia lebih memprioritaskan karir dia dulu agar dia berpower, agar dia bisa memberikan kamu kepastian nantinya. Nah, nih aku lihat juga LDR banget ya kalian, bahkan mungkin ada yang beda negara ya, sehingganya komunikasi juga jadi terputus, dan aku lihat juga mungkin dia pindah kerja gitu ya ke luar negeri. Jadi situasi kalian memang rumit ya, tapi aku lihat di sini endingnya juga tetap kok, walaupun kalian berpisah dia tetap akan memilih siapa yang memang hatinya mau, dan aku lihat itu yang hatinya mau itu ya cuman kamu gitu ya, yang diinginkan oleh hatinya itu ya memang cuman kamu, walaupun di sini kalian LDR dan hubungan kalian on off terus ya, jadi dia tetap menjaga hatinya untuk kamu. Nih, aku lihat dia di sini ambisi banget kok sama kamu ya, karena di sini ada the chariotnya reverse. Dia tuh ambisi banget, sampai-sampai itu kayak kelihatan bucin sebenarnya. Cuman tidak dia tunjukkan. Kenapa? Karena di sini dia itu sering mendengarkan kata-kata dari orang lain ya, itu entah keluarga atau orang tuanya, karena gini, hidup ini mungkin orang ketiganya tuh mikir hidup ini tuh nggak cuma soal cinta loh, sedangkan di sini aku lihat dia memang ngebet banget, pengen segera memiliki pasangan yang sah kayak gitu ya, pengen punya keluarga gitu ya. Cuman dia sampai-sampai melupakan hal-hal yang penting juga di dalam kehidupan dia, sampai dia itu lupa dengan fokus sama kerjaan, keuangan kayak gitu ya. Akhirnya di sini karena orang-orang dari pihak ketiga, ya entah ini keluarga ataupun teman ataupun orang tuanya bilang bahwa ya dalam keadaan keluarganya juga mungkin nggak baik-baik saja, makanya di sini mungkin keluarga atau orang tuanya menasehati bahwa dia juga harus membantu perekonomian keluarga semacam itu, atau memang dia ini tulang punggung keluarga seperti itu ya. Jadi makanya dia saat ini lagi memfokuskan karir dan keuangan ya, dia tidak mau terlihat bucin sama kamu, dia tidak mau terlihat tergila-gila sama kamu ya, karena memang dari orang tua atau keluarga atau siapalah ya pihak ketiga dia, teman-teman mungkin itu memberikan pikiran-pikiran yang rasional gitu ya, memberikan saran-saran yang rasional. Walaupun kamu cinta sama walaupun dia cinta sama kamu, tapi dia juga harus rasional. Dia juga butuh makan, dia juga butuh punya pegangan uang, dia juga butuh tabungan, dia juga butuh aset untuk kedepannya ya bersama pasangannya nanti. Dia juga butuh stabil dari karir dan keuangan, karena hidup kan nggak cuma kali ini doang kayak gitu, cuma untuk hari ini doang, masih ada esok-esok gitu kan. Jadi dia harus memperjuangkan hidup dia juga gitu ya. Jadi saat ini memang aku lihat dia memang lagi fokus sama karir gitu ya, dan juga karena LDR jadi dia tidak bisa memaksakan sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan hasrat keinginan hati dia untuk bersama kamu, bucin ke kamu terus-terusan gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi dia berharap kamu bisa memaklumi, bisa memahami situasi dia dan keadaan dia saat ini gitu ya. Tapi ya gimana, aku lihat kamu udah kayak cuek banget gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan Pisces. Kemudian ada Cancer.
tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.